ditemukan meregang nyawa dalam sebuah mobil dengan kondisi yang sangat aneh. Mungkin kalau nggak ada barang bukti satupun yang bisa mengaitkan dirinya dengan kasus tersebut. Dia merasa sudah melakukan tindak kejahatan yang sempurna. Ada sebuah bola yoga yang dalam keadaan setengah kempes dan sumbatannya pun hilang. Bola yoga ini langsung menarik perhatian pihak yang berwenang. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya belajar dari yang mati. Banyak yang bertanya ke saya, dokter, misalkan seseorang melakukan tindak kejahatan dengan cara yang detail seperti di cerita-cerita detektif, mereka akan ketahuan nggak? Kan barang buktinya tuh hampir nggak ada. Memang di cerita-cerita detektif, para pelaku tindak kejahatan sering melancarkan aksi mereka dengan cara-cara yang sangat di luar nalar. Entah menggunakan senjata dari es biar nanti mencair dan hilang, mengkonsumsi zat berbahaya dalam jumlah sedikit, supaya seakan-akan mereka itu korban padahal mereka itu pelaku, dan lain-lain. Teman-teman, ini bahayanya kalau ilmu pengetahuan disalahgunakan. Seringkali orang yang merasa diri mereka pintar itu menyangka mereka bisa melakukan apa aja, termasuk melakukan kejahatan yang sempurna. Mereka sering lupa kalau manusia itu pasti punya keterbatasan dalam mengendalikan segala sesuatu. Contohnya pada kasus ini. Cerita ini berawal dari seorang perawat di rumah sakit yang ada di Hong Kong, namanya adalah Tang Yuling. Satu hari, Tang baru pulang kerja dan saat itu keadaan cuacanya sedang hujan lebat. Ketika di dekat rumahnya, dia melihat ada sebuah mobil yang terparkir di pinggir jalan dengan posisinya tuh agak aneh. Posisinya miring dan kayak menghalangi jalan para pejalan kaki. Tang merasa ada yang aneh nih ketika dia lihat kok mesin mobil tersebut masih menyala. Dan wipernya itu terus-terusan bergerak untuk menyapu air hujan yang jatuh ke kaca bagian depannya. Tapi saat itu Tang mencoba positive thinking. Ya mungkin mobil itu hanya berhenti karena pengemudinya takut untuk melanjutkan perjalanan di tengah hujan lebat. Ya udahlah, biarin aja. Toh saat itu sedang gak banyak orang yang lewat. Beberapa jam kemudian ketika hujan mulai reda, Tang ini mau keluar, dia mau beli makan. Tapi ketika dia melewati jalan itu, mobil tersebut masih ada. Makin curigalah si Tang, apalagi mesinnya masih menyala. Dan walaupun saat itu hujan sudah reda, wipernya masih bergerak-gerak. Deketinlah mobil itu sama si Tang. Dan dia kaget ketika melihat dalam mobil itu ada dua orang wanita yang sekilas lalu kayak sedang tidur. Jadi si Tang itu sampai yang melongok ke dalam kacanya itu, dia ketuk-ketuk, dia panggil-panggil, "Bu, ibu bangun bu." Tapi mereka berdua tuh nggak merespon sama sekali. Tang sadar nih ada yang nggak beres. Dia segera menghubungi pihak yang berwenang dan gak lama kemudian pihak yang berwenang datang dan melakukan pemeriksaan. Lagi-lagi pihak yang berwenang mencoba mengetuk-ketuk kaca mobil tapi kedua wanita itu nggak merespon. Akhirnya mereka mencoba membuka pintu mobil tapi ternyata pintunya terkunci dari dalam. Akhirnya pihak yang berwenang memutuskan untuk memecahkan kaca mobil supaya mereka berdua bisa dikeluarkan. Ketika dikeluarkan, napasnya sudah nggak ada, nadinya sudah nggak ada juga. Pihak yang berwenang sempat melakukan tindakan resusitasi di tempat. Tapi nyawa kedua wanita tersebut tidak tertolong dan mereka dinyatakan sudah tidak bernyawa. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, yang namanya tindakan resusitasi itu adalah prosedur untuk mempertahankan aliran cairan tubuh dan oksigen ke otak dan juga ke organ-organ penting lainnya. Dalam keadaan darurat biasa dilakukan pada orang-orang yang nggak merespon saat dibangunkan, nggak bernapas atau napasnya terengah-engah dan nadinya nggak teraba. Nah teman-teman mungkin sering lihat di film-film ada tindakan yang menekan-nekan bagian dada. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk membantu jantung memompa cairan tubuh ke organ-organ yang vital. Sedangkan mengalirkan udara lewat mulut atau pernapasan buatan bertujuan agar ada udara yang masuk ke paru-paru. Inilah yang dilakukan oleh pihak yang berwenang, tapi sayangnya seperti yang saya bilang tadi,
nyawa kedua korban sudah tidak tertolong. Dalam mobil, pihak yang berwenang kemudian menemukan ada kartu identitas yang mengungkap identitas kedua wanita tersebut. Kedua wanita tersebut adalah Ving 48 tahun dan anaknya Ling 17 tahun. Jasad keduanya kemudian dievakuasi ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan oleh dokter spesialis forensik. Awalnya pihak yang berwenang mengira ini adalah tindakan penghilangan nyawa sendiri. Karena setelah dilihat itu nggak ada sama sekali tanda-tanda kekerasan. Keduanya meregang nyawa tanpa bekas perlukaan sedikit pun di tubuh mereka. Setelah beberapa lama dilakukan pemeriksaan oleh dokter spesialis forensik, hasil otopsi keduanya pun keluar. Dan hasilnya, meskipun tidak ada luka akibat penganiayaan apapun, tapi nih, tingkat karbon monoksida dalam tubuhnya Ving dan juga Ling itu sangat-sangat tinggi. Dan angkanya jauh melebihi ambang batas fatal. Ini jelas menunjukkan kalau mereka berdua ini meregang nyawa akibat menghirup karbon monoksida dalam jumlah yang banyak. Memang menghirup karbon monoksida itu sangat berbahaya teman-teman. Karena karbon monoksida adalah gas yang gak berwarna dan berbau. Ketika terpapar tuh seorang gak akan sadar. Karbon monoksida akan mengikat hemoglobin. Hemoglobin itu adalah protein pemberi warna merah pada cairan tubuh kita. Kekuatannya itu 200 sampai 250 kali lebih kuat daripada oksigen untuk mengikat si hemoglobin ini. Padahal nih teman-teman, gimana caranya oksigen bisa masuk ke dalam jaringan tubuh? Harus melalui hemoglobin. Nah, oksigen udah jelas akan kalah saing saat berikatan dengan cairan tubuh. Akibatnya, kadar oksigen yang berikatan dengan hemoglobin itu akan sangat sedikit karena kalah dengan karbon monoksida. Oksigen dalam cairan tubuh meningkat sampai menumpuk, tapi nggak bisa masuk ke dalam jaringan. Salah satu tanda khas dari tingginya kadar CO atau karbon monoksida dalam cairan tubuh adalah cairan tubuh itu berwarna merah terang. Organ vital seperti otak dan jantung akan kekurangan oksigen. Terjadilah kerusakan jaringan dan organ vital sehingga korban pun meregang nyawa. Tapi saat itu pihak yang berwenang nggak ingin mengambil keputusan secara terburu-buru. Mereka ingin tahu nih apakah benar Ving sama Ling ini memang ingin menghilangkan nyawa mereka sendiri. Pihak yang berwenang kemudian mewawancarai keluarga, teman dan kenalan terkait kondisi mental keduanya. Nah, suaminya Ving yang bernama Kim Sun berkata belakangan ini memang hubungannya dengan sang istri sangat tidak baik. Kim Sun berkata dia dengan sang istri ini sudah tidak saling cinta. Pihak yang berwenang melihat Kim Sun ini sebagai orang yang sangat-sangat cerdas. Tapi Kim Sun juga arogan dan cenderung kayak meremehkan orang lain yang dia rasa enggak sepintar dirinya. Sedangkan anak Kim Sun yang lain namanya Mei itu enggak banyak bicara. Tapi dia membenarkan kalau kedua orang tuanya memang sudah lama sekali pisah ranjang. Mei berkata dia sangat sedih kehilangan ibu dan juga saudarinya dalam satu waktu. Kemudian pihak yang berwenang melakukan penggeledahan di rumahnya Kim Sun. Titik terang kemudian muncul ketika pihak yang berwenang menemukan buku hariannya Ving. Di sanalah Ving menuliskan semua hal yang terjadi pada hidupnya. Seperti kekerasan dan juga tekanan mental dari suaminya dan juga hubungan perselingkuhan dari sang suami. Intinya adalah buku harian tersebut Ving tuh seakan-akan mendeskripsikan kalau semua hal buruk yang terjadi di hidupnya itu berasal dari sang suami. Tapi di buku tersebut Ving nggak pernah menuliskan kalau dirinya ingin mengakhiri hidupnya. Dan investigasi pihak yang berwenang kemudian mulai mengarah ke Kim Sun. Kim Sun yang menjadi orang paling dicurigai oleh pihak yang berwenang. Karena bukti-bukti yang ada itu mengarah ke Kim Sun. Dan Kim Sun teman-teman bukan orang sembarangan. Kim Sun adalah seorang pria yang berasal dari keluarga yang super ambisius. Orang tua Kim Sun punya harapan besar kepada Kim Sun dan juga anak-anaknya yang lain. Dan Kim Sun sudah mematok target untuk menjadi seorang dokter dan tentu aja targetnya itu dia capai dengan penuh ambisi. Dan sebagai individu yang cerdas dan juga ambisius, Kim Sun gak puas dengan hanya mendapatkan gelar dokter. Kim Sun akhirnya mengambil spesialisasi di bidang anestesiologi atau bius.
Selain praktek sebagai dokter, Kim Sun juga terlibat dalam berbagai penelitian, seminar-seminar, hingga akhirnya Kim Sun menjadi seorang profesor di sebuah universitas yang ternama. Kim Sun bertemu dengan Fing ketika mereka masih duduk di bangku kuliah. Katanya nih Kim Sun jatuh hati dengan Fing karena Fing tuh punya kepribadian yang sangat ceria dan juga lembut hati. Singkat cerita, mereka berdua menikah dan memiliki 4 orang anak, 3 perempuan dan 1 laki-laki. Sekilas lalu dari luar tuh mereka tampak seperti keluarga bahagia, keluarga cemara. Tapi seiring berjalannya waktu, hubungan mereka berdua mulai berubah. Beberapa tahun setelah pernikahannya, Kim Sun tuh sering banget memperlakukan Fing dengan sangat tidak baik, bahkan cenderung kasar. Itu ya bahkan untuk hal-hal yang sepele teman-teman. Kim Sun tuh sering banget mengkritik penampilan juga kelakuannya Fing walaupun di depan umum. Misalnya Kim Sun pernah bilang ke istrinya, "Kamu tuh gak anggun banget sih jadi wanita. Harusnya kamu tuh belajar tata krama. Jangan buat aku malu sebagai suami kamu. Ingat ya, suami kamu ini itu bukan orang sembarangan." Tega banget ya teman-teman ya. Dan gak jarang juga, saking marahnya Kim Sun ini bertindak kasar sama Fing. Perkataan dan juga tindakan kasar Kim Sun meninggalkan luka yang mendalam pada diri Fing. Perlahan-lahan Fing semakin kehilangan rasa percaya dirinya, baik sebagai seorang istri, seorang ibu, dan bahkan sebagai seorang wanita. Kalau dipikir-pikir ironis banget ya teman-teman. Sebagai seorang dokter, Kim Sun udah pasti banyak menolong orang lain. Tapi istrinya sendiri justru dia perlakukan dengan sangat-sangat buruk. Padahal nih, isi sumpah dokter entah di negara apapun, dengan bahasa apapun, sudah pasti ada kata-kata kemanusiaan. Tapi ini seakan-akan gak dipedulikan lagi oleh Kim Sun ketika berurusan sama istrinya. Dan di tengah penderitaannya, Fing pun mulai menulis buku harian. Dia catat setiap kata kasar dan juga perilaku tidak baik yang dia alami dari sang suami. Lama-kelamaan Fing termakan kata-kata Kim Sun, lo mulai percaya kalau dirinya adalah seorang istri dan wanita yang gagal. Di buku hariannya Fing bahkan menganggap kalau dirinya itu terlalu lembut dan bahkan lembek terhadap anak-anaknya dan gak mampu memenuhi kebutuhan suaminya. Buku harian Fing menggambarkan seorang wanita yang hidup dalam penderitaan yang berkepanjangan. Parahnya lagi, Kim Sun ketahuan berselingkuh dengan mahasiswinya yang bernama Charlie. Charlie ini berusia jauh lebih muda dari Fing dan juga sangat cantik. Di depan Charlie, Kim Sun juga bersikap sangat manis dan gak pernah menunjukkan sikap kasarnya. Saking cintanya Kim Sun pada Charlie, Kim Sun sampai memasukkan Charlie ke tempat kerjanya. Tujuannya udah jelas nih, supaya dia dan Charlie bisa lebih banyak menghabiskan waktu berdua. Di sisi lain, meskipun sang suami mengkhianatinya, Fing masih berusaha untuk memperbaiki diri. Tapi semua upaya Fing untuk bangkit akhirnya hancur karena Kim Sun yang semakin terang-terangan dalam perselingkuhannya. Dan gak tanggung-tanggung, Kim Sun membeli sebuah rumah sebagai tempat pertemuan rahasianya dengan Charlie. Yang paling parah adalah Kim Sun itu bawa sang selingkuhan ke rumah dengan alasan kalau Charlie ini adalah guru privat yang dia pilih untuk anak-anaknya. Akhirnya setelah nggak tahan, Fing pun kemudian mengkonfrontasi Kim Sun. Mereka berdua terlibat cekcok hebat. Fing mulai berani untuk menegaskan kepada Kim Sun kalau dia sudah gak tahan lagi dengan sikap sang suami. Menurut pengakuan asisten rumah tangga di rumah mereka, Fing dan Kim Sun tuh mulai tidur di kamar terpisah dan menjalani kehidupan masing-masing setelah cekcok hebat tersebut. Dan pada akhirnya, Fing pun mengajukan gugatan cerai. Dia ingin mencari kehidupan lebih baik untuk dirinya dan juga anak-anaknya. Tapi kalau cerai udah pasti nih ada pembagian harta antara kedua pasangan ini. Dan Kim Sun gak mau membagi harta dan mengancam nih akan mengambil hak asuh semua anak-anak mereka. Yang artinya Fing akan berpisah dengan semua anaknya. Karena khawatir akan kesejahteraan anak-anaknya, juga takut akan ancaman Kim Sun, Fing pun menarik kembali gugatan cerainya. Dia memaksakan diri untuk tetap tinggal bersama Kim Sun walaupun mereka berdua sudah gak saling cinta sama sekali. Sampai akhirnya Fing dan putri yang bernama Ling ditemukan meregang nyawa dalam sebuah mobil dengan kondisi yang sangat aneh.
Dalam investigasinya, pihak yang berwenang mencoba mengidentifikasi metode yang mungkin bisa digunakan untuk membocorkan gas secara tidak terdeteksi ke dalam mobil, alias gas karbon monoksida tadi. Di antara barang-barang ditemukan dalam mobil, ada sebuah bola yoga yang dalam keadaan setengah kempes dan sumbatannya pun hilang. Bola yoga ini langsung menarik perhatian pihak yang berwenang. Apalagi mereka ingat nih, waktu mereka menggeledah ruangan kerja Kim Sun, mereka menemukan ada sumbat bola yoga yang warna itu sama dengan yang mereka temukan di mobil, dan ketika mereka mencocokkan si bola ini sama sumbatnya, pas. Awalnya pihak yang berwenang juga ragu-ragu nih, karena kayaknya dugaan penghilangan nyawa dengan metode seperti ini tuh kayak cuman ada di film-film. Mereka terus melakukan penyidikan dan usaha keras mereka pun membuahkan hasil. Mereka menemukan ada formulir pengadaan yang dikirim oleh Kim Sun ke pemasok gas karbon monoksida. Salah seorang petugas di lab itu memberi keterangan seperti ini. Saya tuh pernah melihat Profesor Kim Sun mengisi 2 bola yoga dengan gas karbon monoksida. Waktu saya tanya itu untuk apa? Kata profesor itu untuk melenyapkan nyawa kelinci yang akan beliau gunakan untuk hewan coba. Dan petugas lab ini heran, kenapa Profesor Kim Sun menggunakan bola yoga? Enggak menggunakan tabung khusus sesuai dengan SOP. Dan rekaman CCTV di rumah Kim Sun menunjukkan kalau Kim Sun menaruh bola yoga tersebut dalam mobil. Ditemukan juga nih bukti transaksi kalau Kim Sun membeli bola yoga beberapa hari sebelum istri dan anaknya meregang nyawa. Tapi saat itu hanya 1 bola yoga yang dia masukkan ke dalam mobil, dan 1 bola yoga yang lainnya itu nggak tahu dia taruh di mana. Dan dengan bukti-bukti ini, Kim Sun pun ditangkap tepat setelah dia mengajar di kampusnya. Tanpa perlawanan, Kim Sun dibawa oleh pihak yang berwenang untuk memberikan keterangan. Di ruang interogasi, awalnya Kim Sun ini kelihatan tenang, bahkan agak arogan. Dengan sombongnya, Kim Sun yakin kalau nggak ada barang bukti satupun yang bisa mengaitkan dirinya dengan kasus tersebut. Dia merasa sudah melakukan tindak kejahatan yang sempurna. Lagi-lagi karena kepintarannya. Tapi teman-teman, sikapnya berubah ketika dihadapkan dengan bukti-bukti dari pihak yang berwenang. Wajah Kim Sun berubah pucat, dia nggak lagi menjawab pertanyaan dari pihak yang berwenang. Pada saat persidangan, saksi-saksi kunci pun dihadirkan untuk memberikan kesaksian mereka. Salah satunya adalah rekan kerja Kim Sun yang ingat kalau Kim Sun tuh pernah membahas tentang karbon monoksida. Tapi saat itu Kim Sun berdalih kalau karbon monoksidanya akan digunakan untuk eksperimen menggunakan kelinci. Di ruang sidang nggak ada lagi nih Profesor Kim Sun yang arogan dan merasa pinter. Kim Sun sama sekali nggak berkutik, dia menunduk dan akhirnya dia pun mengakui semua perbuatannya. Dan dalam persidangan, Shali alias wanita yang terlibat hubungan dengan Kim Sun juga bersaksi. Apakah Shali yang katanya cinta dengan Kim Sun akan membela Kim Sun? Ternyata enggak, teman-teman. Di pengadilan, dengan lantang Shali memberi kesaksian kalau dia tuh sama sekali nggak terlibat dalam kejahatan tersebut. Bahkan dia bilang nih, selama ini saya hanya terpaksa menjalin hubungan dengan Kim Sun. Saya sama sekali tidak mencintai dia. Anak Kim Sun yang lain yang namanya Mei tadi juga memberikan kesaksian. Dia bilang, saya tahu kalau guru privat saya sebenarnya adalah selingkuhan ayah. Ayah saya itu orang yang sangat jahat. Dia sering banget bersikap kasar sama ibu saya. Dan kami anak-anaknya itu gak pernah merasa aman ketika ayah ada di dekat kami. Singkat cerita, Kim Sun akhirnya dinyatakan bersalah atas tindak pidana penghilangan nyawa istri dan juga anaknya. Dia gak cuma dijatuhi hukuman pidana, tapi dia juga dicoret dari daftar tenaga medis karena terbukti sudah menyalahgunakan keilmuan yang dia gunakan untuk kejahatan. Teman-teman, yang namanya ilmu pengetahuan, kalau nggak disertai dengan kemanusiaan, udah pasti akan membahayakan banyak orang. Kim Sun mungkin punya otak yang cerdas dan pengetahuan yang sangat luas. Sayangnya, semua itu membuat Kim Sun jadi sombong dan gelap mata. Kim Sun mengira dia bisa memandang rendah orang lain dan bertindak semena-mena, dan juga bisa lolos dari konsekuensi perbuatan buruknya. Tapi akhirnya terbukti kan teman-teman, kejahatan yang sudah dia lakukan dengan dia perencanaan matang tetap tidak bisa menjamin dia lolos dari hukuman. Yang namanya kebenaran pasti akan menemukan jalannya sendiri.